Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita akan kembali lagi dalam renungan pagi spiritual life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 34 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan berikan judul Allah yang menyatakan dirinya. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan turun dalam awan lalu berdiri bersama Musa di sana dan menyerukan nama Tuhan. Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya, yang menunggukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosanya, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Saudara, dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai 7, Allah tidak hanya bertindak, tetapi Dia menyatakan siapa dirinya. Ia turun dalam awan, berdiri di dekat Musa dan diproklamasikan nama Tuhan. Ini adalah momen teofani, Allah yang berdaulat berinisiatif mendekat, bukan karena manusia yang layak, tetapi karena kemurahan Tuhan. Sehingga Ia berkenan menyatakan dirinya sendiri. Setelah kegagalan Israel dalam dosa anak lembu emas, Allah tidak menghilang, tetapi masih tetap hadir dan berbicara. Pernyataan ini kemudian menjadi pengakuan iman Israel sepanjang sejarah. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan kesetiaan. Karakter Allah digambarkan secara utuh dan seimbang. Ia penuh belas kasihan, panjang sabar, dan setia memelihara perjanjiannya. Namun pada saat yang sama, Ia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nada penghukuman di sini tetap terdengar. Allah bukan Allah yang menutup mata terhadap dosa. Kekudusannya tidak bisa dikompromikan. Namun penghukuman itu berdiri dalam bingkai kasih setia yang melampaui ribuan keturunan. Dalam perikop ini, kasih karunia tidak meniadakan keadilan dan keadilan tidak mematikan kasih. Saudara, menariknya Allah memproklamasikan firman tentang dirinya sendiri. Dalam terang perjanjian lama, ini membuka ruang pemahaman tentang Kristofani, yaitu Kristus yang menyatakan diri di dalam perjanjian lama, yang juga sering disebut sebagai istilah dari firman Allah. Yohanes kelak menegaskan bahwa Kristus yang adalah firman itu mengambil rupa dari wujud manusia. Maka gema Kristus sudah terdengar di Sinai. Allah yang berbicara, Allah yang hadir, dan Allah yang menyatakan dirinya kepada umatnya. Di sini juga terlihat jejak dari Tritunggal. Allah yang menyatakan diri, firman yang diproklamasikan, dan roh yang menaungi dalam awan. Bagi umat Tuhan, perikop ini menegaskan bahwa relasi dengan Allah dibangun di atas pengenalan akan karakternya, bukan semata pengalaman rohani atau emosi sesaat. Ini adalah Allah yang kudus dan menuntut pertanggungjawaban, namun juga Allah yang setia memelihara perjanjiannya dan tidak membatalkan kasihnya meskipun manusia gagal. Allah yang menyatakan dirinya adalah Allah yang kudus, yang tidak berkompromi dengan dosa. Ia adil dalam penghukuman dan setia pada firman-Nya. Setiap pelanggaran diperhitungkan, setiap dosa ditanggapi dengan serius, sebab kekudusannya tidak bisa disepelekan. Namun penghukuman itu bukan lahir dari kemarahan tanpa kasih, melainkan dari karakter Allah yang benar dan setia. Ia menghukum bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk menyatakan bahwa dosa memang membawa akibat yang nyata. Di dalam kasih karunia-Nya, Allah tidak berhenti pada penghukuman. Ia sendiri turun menyatakan jalan pemulihan. Kasih setianya melampaui kegagalan manusia. Dan di dalam Kristus, keadilan Allah dipenuhi tanpa meniadakan belas kasihannya. Karena itu, kita dipanggil bukan untuk lari dari Allah yang menghakimi, melainkan datang kepada Allah yang mengasihi. Kita perlu bertobat, percaya, dan hidup dalam ketaatan sebagai respon atas kasih karunia yang menyelamatkan. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, bagaimana respon kita ketika Allah menegur atau mendisiplin hidup kita? Biarlah kiranya kita semakin menyadari bahwa Allah yang sama yang menghakimi dosa adalah Allah yang terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya. Di hadapannya kita tidak lagi dipanggil untuk meremehkan kekudusannya, melainkan hidup dalam syukur dan ketaatan sebagai respon atas kasih karunia yang menyelamatkan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, dan ampuni kami Tuhan jika kami sering melanggar, bahkan sering tidak taat kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menghargai kekudusan Tuhan
Ajar kami untuk menghargai setiap firman-Mu Tuhan, setiap perintah-perintah-Mu, dan kami rindu untuk memiliki karakter seperti Allah, dan ajar kami untuk selalu bisa diproses oleh Tuhan untuk kami bisa menjadi serupa seperti Kristus, memiliki karakter-karakter kasih seperti Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Biar kiranya Tuhan di pagi hari ini kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Setiap apapun aktivitas yang akan kami lakukan, kami rindu. Biar kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang memberikan kami sukacita di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara dimanapun berada. Kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.